Hikmah, penuhi panggilan polisi dan akan buktikan kalau saya tidak bersalah. Takalar, dimensitv.news.com. Andi Hikmah yang didampingi oleh Mirwan Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum telah hadir memenuhi panggilan penyidik unit Reskrim Polres Takalar, pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP, Lidik 341 RES 2.58/2022 Reskrim, tanggal 10 Agustus tahun 2022, dia memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan klarifikasi sebagai saksi terlapor atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Di tempat terpisah, Andi Hikmah selaku terlapor menyampaikan, dia membawa beberapa alat bukti serta saksi pada pemeriksaan hari ini. Dia menyebut, alat bukti berkenaan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disangkakan oleh pelapor. Kami bersama kuasa hukum telah memenuhi panggilan klarifikasi sekaligus bawa bukti, ada screenshot, ada postingan medsos, bukti postingan media dan saksi untuk dimintai keterangan serta klarifikasi terkait apa yang disangkakan kepada saya. Tanggal 22 Agustus tahun 2022, ucap Andi Hikmah, yang mana diketahui Nur Salim yang menjabat kepala desa di Takalar tersebut telah melaporkan pemilik akun Facebook FB atas nama Andi Hikmah dengan laporan polisi bernomor STTLP 368/8/2022 SPKT Polres Takalar Polda Sulawesi Selatan, tertanggal Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Di mana Nur Salim dalam laporannya kepada polisi, pemilik akun FB atas nama Andi Hikmah telah melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Saat dimintai keterangan di salah satu warkop, Mirwan Sarjana Hukum selaku kuasa hukum yang mendampingi terlapor dalam keterangannya menyampaikan, benar, hari ini kami telah memenuhi panggilan penyidik unit Reskrim Polres Takalar, dan terlapor telah mintai klarifikasi terkait apa yang disangkakan pelapor, dan kami membawa beberapa alat bukti dan saksi sebagai bagian dari klarifikasi kami. Dalam LP yang ditulis kepolisian tercantum bahwa pihak terlapor adalah Lidik masih penyelidikan. Tanggal 22 Agustus tahun 2022. Kata Mirwan. Kita menghadiri panggilan Polres Takalar ya, terkait dengan laporannya Mbak disampaikan mengenai pasal Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Jadi saya bersama klien saya Andi Hikmah menghadiri sesuai panggilan dan alhamdulillah sesuai proses pengambilan apakah interogasi tidak terlalu banyak pertanyaan yang diberikan ke klien kami. Pertanyaannya mungkin sekitar 10 saja. Untuk mengenai apa maksud klien kami ini memposting, tapi mungkin klien kami juga bisa menjelaskan hal tersebut. Baik, di sini sebenarnya saya sama sekali tidak ada tujuan apapun posting tersebut. Hanya saya di sini melihat status dari istri saya, istri yang pertamanya, statusnya di Facebook, dan di situ saya sebagai seorang perempuan merasa iba timbul dari dalam diri saya, naluri saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Saya merasa kasihan terhadap istri pertamanya. Jadi saya bagikan, saya tidak ada unsur ataupun mau menjatuhkan atau mau menyerang si pelapor, tidak ada maksud. Hanya sebagai naluri saya sebagai seorang perempuan seperti itu. Terus saya tambahkan lagi sedikit, di postingan tersebut itu tidak menyebut nama. Apakah namanya kepala desa ini Nurlink atau siapa, kita tidak menyebut nama. Jadi kalau berbicara unsur-unsur IT atau pencemaran nama baik kepala desa, saya secara pribadi tidak menyebut unsur. Apa tanggapannya itu penyidik mengenai ini?
Kalau penyidik Katanya Bapak terlalu baper ya. baper ya. Tapi kita mau dipertemukan dulu untuk ini selanjutnya. Tidak tahu bilang apa maksudnya, tapi intinya kita mau dipertemukan dulu. Permintaannya pelapor. Bangkit Mirwan, selaku kuasa hukum yang mendampingi terlapor, dari apa yang menjadi sangkaan pelapor menurut kami tidak memenuhi unsur, yang mana Andi Hikmah selaku terlapor hanya mengomentari isi berita dari media online jalurinfo.com, edisi tanggal 31 Juli tahun 2022, yang sebelumnya melihat komentar postingan dari istri pertama pelapor di Facebook. Dalam postingan istrinya tersebut, Andi Hikmah selaku terlapor merasa prihatin atas apa yang dialaminya. Sambung Mirwan, selain itu terlapor tidak mencatut nama ataupun melakukan bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang disangkakan. Atas permintaan pelapor disertai niat baik, terlapor juga telah menghapus postingan komentarnya yang tampil di akun pribadinya sekitar 25 menit saja. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Nur Salim selaku pelapor dan tetap melaporkan klien saya. Pertanyaannya, ada apa pelapor begitu getol melaporkan klien saya, padahal ada postingan komentar yang lebih kasar serta jorok namun tidak dilaporkan. Atas kejadian ini saya selaku kuasa hukum yang mendampingi Andi Hikmah berharap penyidik berlaku adil dan bijaksana dalam menerapkan pasal yang disangkakan dengan melihat bukti dan fakta, disertai keterangan saksi dengan tetap mengindahkan surat keputusan bersama Menkominfo, Kapolri dan Jaksa Agung, nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, dan nomor KB tanggal 2 Juni tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Agar tidak menimbulkan kriminalisasi ataupun diskriminasi yang dapat membungkam hak kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat di ruang publik. Lanjut Andi Hikmah dan Mirwan, kami telah menghadiri panggilan penyidik Polres Takalar, dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang kurang lebih 10 dari penyidik atau interogasi, adapun salah satu pertanyaan, apa tujuannya Andi Hikmah berkomentar seperti itu di medsos, jadi terlapor menjawab bahwa saya hanya prihatin sebagai perempuan, dan seorang istri, namun saya tidak menyebut nama karena tidak ada tujuan saya untuk menjatuhkan atau menjelekkan siapapun, jadi saya tidak tahu di mana unsur pencemaran nama baik yang pelapor maksud. Hasilnya klien kami Andi Hikmah mau dipertemukan dengan pelapor, tujuannya kami pun tidak tahu untuk apa, tegas Mirwan Sarjana Hukum. Liputan Muhammad Rizal Sarjana Hukum, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.